Ibu kita ya oke. Sudah? Sudah, Bu. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Guru. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan belajar Al-Quran, hadis, ya surah Al-Humazah. Nah, sebelum kita masuk pelajaran, Ibu minta kepada ketua kelasnya untuk membaca doa belajar. Boleh naruh pimpin doanya? Baik, Bu. Ayo teman-teman, kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. رضيت بالله وبالإسلام وبمحمد Sudah, Bu. Alhamdulillah. Semoga dengan berdoa kita dimudahkan dalam menuntut ilmu ya. Ya, Bu. Aku mau cek siapa yang hari ini sudah masuk. Masuk semua, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu mau kalian tepuk semangat dulu biar tambah semangat karena tadi habis istirahat ya. Ya, Bu. Sekarang tepuk semangat. Iya, Bu. Semangat. 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 Ya, jadi Budin nggak semangat, Bu. Sebudin. ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini diperhatikan ya anak-anak. Peserta didik dapat menyatakan surat Al-Humazah termaksud firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, peserta didik dapat menjalankan sikap santun saat berinteraksi sosial dengan baik. Yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan arti surah Al-Humazah dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menunjukkan terjemahan surah Al-Humazah dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mendemonstrasikan bacaan surat Al-Humazah dengan baik dan benar. Nah, siapa yang masih ingat pelajaran yang minggu lalu? Jangan lupa, Bu. Tentang apa? Hadis tentang kasih sayang. Ya, alhamdulillah ya yang kalian masih ingat. Sekarang Ibu ingin kalian mengamati suatu gambar. Coba, siapa yang bisa tunjuk tangan? Gambar 1 coba diperhatikan. Gambar apa itu, Ma? Ya, kemudian yang lain coba. Gambar orang kaya. Ya. Yang Oh, lain? membicarakan orang, Bu. Ya, Betul, jadi Bu. coba diperhatikan gambar Dibilangnya satu dia ini ada benar, Bu. orang yang sedang tertawa. Ya, betul tadi Nahairia bilang bahwa ada anak sedang menertawakan. Siapa itu? Anak saya itu. Giant, Bu. Bertawakan guru apa ya? Jadi ada anak yang sedang membicarakan kejelekan temannya. Dia Gambar apa itu membicarakan di kejelekan. Ya, jadi ini dinamakan pengumpat. Sang membicarakan kejelekan orang lain. lain. Dan hal ini ya gosip, orang kalau biasanya dikenal gosip. Nah, ini adalah dikenal dengan istilah pengumpat. Jadi tidak boleh ya kita membicarakan kejelekan orang lain. Kemudian yang gambar 2. Gambar Ada orang gambar kaya. orang apa itu? Gambar pamer perhiasan. Ya, gambar orang yang senang dengan hartanya. Ya. Jadi dia lupa akan dunia. Dia senang menghitung-hitung menghitung uang. Nah, jadi Bukannya ya, akhirat. dia melupakan akhirat. Nah, jadi
dari gambar 1 dan gambar 2 ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu surat Al-Humazah. Nah, coba kalian sama-sama ikuti Ibu untuk membaca surat Al-Humazah ya. Nanti ikuti Ibu. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Allazi jama'a wa addada. Yahsabu anna malahu akhlada. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tatali'u alal af'idah. Innaha alaihim muqsadah. Fi amadin mumaddadah. Sadaqallahul azim. Nah, alhamdulillah ya, setelah anak-anak membaca surah Al-Humazah, kita mengartikan arti dari surah Al-Humazah. Ayat pertama yaitu celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela, dan yang kedua yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dan yang ketiga dia manusia mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya, yang keempat sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutama. Ayat kelima artinya, dan tahu kamu apakah neraka hutama itu? 6, yaitu api azab Allah yang dinyalakan. Yang ketujuh, yang membakar sampai ke hati. 8, sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Dan yang terakhir, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Nah, jadi adapun kandungan dari surat Al-Humazah, coba Nahairia dibaca. Nama Al-Humazah diambil dari kata humazah yang terdapat pada ayat pertama, artinya pengumpat. Oke, coba Narahmat dibaca. Surah Al-Humazah merupakan surah ke-104 dalam susunan Mushaf Al-Quran dan termasuk golongan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Oke, nah Jayadi coba dibaca. Ya, surat Al-Humazah terdiri dari 9 ayat dan terletak sesudah surat Al-Asr dan sebelum surat Al-Fil. Nah, jadi di dalam kandungan surat Al-Humazah ada larangan-larangan yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama, nah di sini adalah larangan mencelah, mencaci dan menghina siapapun. Karena semua makhluk sebagai manusia adalah ciptaan
Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta. Jadi kita tidak boleh mencela, mencaci ataupun menghina, karena kita semua di mata Allah adalah sama ya. Kemudian yang kedua, manusia diingatkan untuk selalu bersyukur serta tidak terlena dengan harta-harta duniawi, apalagi sampai lalai dan menganggap hidup bergelimang harta dapat membuatnya kekal abadi di dunia. Dan yang ketiga, kesenangan yang berlebihan terhadap harta seringkali justru membuat manusia lalai mengingat Tuhan. Yang jika hal itu terjadi, maka ancamannya adalah neraka utama yang panasnya luar biasa. Dan yang keempat, di dalam neraka manusia yang lalai itu akan diikat yang sebagai akibat dari kelalaian mereka di dunia. Nah, jadi setelah penjelasan dari isi kandungan surah Al-Humazah, Ibu ingin bagi kelompok dulu. Ya. Nah, coba dibuka LKPD-nya anak-anak. Di situ ada lembar diskusi. Sudah dibuka? Sudah, Bu Guru. Nah, di sini ada susunan mufradat ya. Nah, Ibu bagi ada 3 kelompok. Kelompoknya Narohmat, kemudian Nasairul, kemudian kelompoknya Nahairia. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan bahwa surat Al-Humazah itu ada berapa ayat, anak-anak? 9. Nah, ada 9 ayat. Nah, di sini ada perintahnya menyusun ayat dan arti surat Al-Humazah menjadi sempurna. Ya, jadi ditentukan mana yang ayat pertama. Ibu kasih waktu 15 menit. Boleh? Boleh, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Ya, coba kelompok 1 dibacakan hasil diskusinya. Siapa, Bu Guru? Kelompok 1 tadi lupa. Ya, coba kelompok 1. Romat. Sadi Narohmat, kelompok 1. Ya Bu, gimana Bu? Ya, coba dibaca hasil diskusinya, Nak. Baik. Hasil diskusi kami kelompok 1, kelompok Asrehe. Ya. Wailul likulli humazatin lumazah. Bagus sekali nama kelompoknya ini. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Oke. Kemudian alladzi jama'a malahu 'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah, ya manusia mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya. ya, terima kasih untuk kelompok 1. Berikan aplaus untuk kelompok 1 dulu, ayo. Terima kasih Bu Guru. Ya, sekarang lanjut di kelompok 2 ayat selanjutnya. Coba dibacakan hasil diskusinya. Kelompok 2 dari kelompok berkah. Ya, Bu Guru akan membaca hasil diskusi dengan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla la yunbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Dan tahukah kamu apa neraka hutamah itu? Luar biasa. Narullahil muqadah. Api Allah yang dinyalakan. Udah, Bu Guru. Alhamdulillah, berikan aplaus untuk kelompok 2. Bagus. Yang terakhir kelompok 3. Nahairia punya kelompok, ayo. Ya, saya akan membacakan hasil diskusi kami, Bu. Ya, silahkan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Innaha 'alaihim mu'sadah. Sungguh api itu ditiprang diri mereka. Amadin mumaddah, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang.
Oke, berikan aplaus untuk kelompok 3. Istirahat guru, waktu istirahat. Anak-anak hebat semua ya, sudah bisa menyusun ayat yang masih Bagus teman teracak. Heri, bagus. Ya, sempurna sekali. Nah, sekarang siapa yang dah menyimpulkan apa saja yang kita pelajari dari hari ini? Teman-teman, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, jadi surah Al-Humazah ini artinya apa tadi? Siapa yang masih ingat? Pengumpat. Nah, Mengumpat. kemudian siapa lagi yang bisa memberikan kesimpulan? Sudah jam pulang ini Bu. Bahaya Bu Guru kalau Nah, pengumpat. sekarang Masih nak selanjutnya nakal. coba lihat di halaman LKPD. Terakhir ada soal 2 nomor. Kalian kerjakan ya. Siap, Guru. Nah, untuk pelajaran minggu Siap. depan, kita akan membahas tentang hadis tentang menyayangi anak yatim. Nah, sebelum Ibu akhiri, coba Nak Sofi untuk membaca doa. Silakan Nak Sofi. Siap Bu, siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillah. صدقكم. Nah, jadi alhamdulillah kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran hari ini dan Ibu meminta kalian untuk sampai di rumah jangan cuma buang tasnya ya, tapi diluangkan juga waktunya untuk belajar, dibuka-buka kembali pelajarannya ya, Nak. Ya, Guru. Nah, Ibu Udah itu akhiri. Guru. Wabillahi Udah taufiq sudah wal gitu hidayah. Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan dikasih mundur, Bu. Tetap begitu posisinya. Nanti sebentar mau dikondisikan. Baik, Pak Rahmat, izin. Saya akan bertanya sama Ibu Ika. Silakan, Pak. Jadi pembelajarannya tadi itu cukup bagus, Pak. Ya, cukup bagus. Di mana Ibu Ika atau beliau pertama itu disampaikan salam, baru dia terangkan mengenai surah Al-Humazah. Selanjutnya masuk doa, baru tepuk semangat, ya. Tepuk semangat. Hanya perlu digarisbawahi di sini Bapak dan Ibu bahwa itu pengaturan waktunya itu dikondisikan. Sepertinya di kegiatan pendahuluan ini lebih banyak aktivitasnya daripada kegiatan intinya, ya. Yang secara keseluruhan saya lihat apa yang disampaikan Ibu Ika itu mulai dari menunjukkan kreativitas dalam menarik perhatian dan motivasi siswa sudah memenuhi syarat, itu menampilkan aspek inovasi dalam menggunakan model pendekatan dan metode pembelajaran sudah bagus, menunjukkan kreativitas dalam mengembangkan variasi interaksi pembelajaran cukup bagus. Itu kemampuan menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran sangat bagus. Yang saya ingin tanyakan sama Ibu Ika berkaitan dengan apa yang diajarkan tadi itu, bagaimana mengaitkan pembelajaran tadi itu dengan berpikir hots, Bu? Ya. Kalau pembelajaran tadi kan menyangkut tentang surah Al-Humazah yang artinya pengumpat, mencela, serta menghina. Nah, di dalam Al-Quran, Rasulullah juga menjelaskan bahwa hal itu adalah sesuatu yang tidak baik dan ada ancaman yang sudah dijelaskan, yaitu tentang tentang neraka hutama bagi orang yang pengumpat. Nah, jadi disampaikan, kami akan menyampaikan kepada anak-anak bahwa sesuatu perilaku pengumpat, menghina itu adalah perbuatan yang tidak bagus, karena di mata kita, di mata Allah itu kita adalah sebagai makhluk yang sama.
Tidak boleh apalagi menjelek-jelekan. Terkadang juga anak-anak sekarang ini suka menjadi kebiasaan mereka untuk saling ejek-mengejek, walaupun masih dikategorikan sebagai hal yang kecil. Nah, itu sebenarnya tidak bisa. Oke. Coba buka kandungan ayatnya bagian ketiga. Coba. Apa bacanya? Kandungan surat ayat ketiga. Iya. Poin ketiga, kandungan ayatnya, Bu. Oh, di screen. Oh ya, tuh. Nah. Sudah dapat lihat? Bu Heria, kecil volumenya Bu Heria. Jadi, Oh ya, ya. bacanya. Ya, Pak. Apa bacanya? Baca Ibu. Dia manusia yang ayat ketiga, Pak. Ya. Dia manusia mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya. Ya. Bagaimana menjelaskannya itu? Ya, jadi di sini tadi ada gambar bahwa ada seseorang yang mengumpulkan harta. Dia senang dengan hartanya, menghitung-hitungnya. Sehingga dia lupa untuk mengingat akhirat. Dia hanya menyukai harta karena dia mengira bahwa harta yang dia dapatkan itu bisa membawa dia untuk hidup kekal di dunia. Ternyata sebaliknya bahwa apabila mencintai harta yang berlebihan bisa memasukkan dia nanti ke neraka hutama. Seperti itu, Pak. Ya, jalan keluarnya bagaimana kira-kira disampaikan sama siswa? Ya, jadi untuk menjelaskannya bahwa harta yang kita miliki harus kita berikan kepada yang berhak. Seperti kita memiliki harta yang berlebih, kita harus bersedekah, berinfak, memberikan harta kepada anak yatim dan orang yang membutuhkannya. Seperti itu, Pak. Iya, sudah sangat bagus penjelasannya, Bu. Oke, yang mungkin pertanyaan yang terakhir ini, silahkan Bu, bisa ditulis, ambil spidol. Ya, Pak. Ya, silakan ditulis. Itu ayat satu saja ayat pertama Al-Humazah. Iya, kasih besar-besar tulisannya, Bu. Wailul likulli humazah. Wailul likulli humazatil humazah. Wailul likulli humazatil humazah. Oke, ya, sudah. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Guru Pama, silakan Ibu Haja. Terima kasih Pak Dokter. Bu Ika, RPP-nya di-share, Bu Ika. Saya, Bu.
Sudah Bu, dapat lihat? Dapat lihat sekali. Alhamdulillah. Ya. Jadi ini RPP yang 3 komponen ya. Ini juga tolong diperhatikan buat yang lainnya. Jadi paling atas identitas, kemudian jangan lupa ada materi pokok. Yang berikut tujuan pembelajaran, ada model pembelajaran yang diterapkan. Kemudian ini Ibu Ika, landasan bikin tujuan pembelajarannya dari mana nih? Dari IPK, Bu. Oke. Bahasa KD-nya? Bahasa KD-nya dari KKO. KD. Jadi KD yang untuk surat Al-Humazah ini KD-nya apa? Oh, KD-nya tunggu, Bu. KD-nya yaitu yang 3.4, memahami arti dan isi kandungan Quran Surah Al-Humazah. Oke, berarti dia masih level 2, Bu. Level 2. C berapa? C2. C2. Ketika mau bikin rumusan IPK-nya, ngambil di C2 atau naik 1 tingkat? Atau malah turun lagi 1 tingkat? Kalau Ibu, ada yang kayak ini menguraikan ini, saya rasa C3 atau C berapa ini yang menguraikan? Nah, jangan dirasa-rasa kalau untuk level kognitif. Tidak, maksudnya boleh lupa, Ibu. dirasa-rasa. Lupa, Ibu. Benar. Untuk perumusan KKO-nya kan itu harus berdasarkan taksonomi Bloom. Ya kan? Ada level 1, level 2, level 3, nggak ada level 4 di taksonomi Bloom kan? Yang ada hanya C1, C2, C3, C4, C5, C6. Nah, menguraikan masuk di C berapa, Bapak Ibu? 4. Ya, ada di C4 juga. Jadi udah masuk ketika mau bikin soal kaitannya dengan menguraikan, berarti udah masuk hot. Jadi ini levelnya udah masuk udah bisa masuk ke level 3 juga. Ya, jadi loncatannya luar biasa. Tapi KKO-nya boleh ngambil di C4 atau C5. Tapi kita flashback lagi ke KD-nya di memahami, gitu ya. Jadi karena kita mau bikin soal yang hot, nggak apa-apa ngambil menguraikan. Tapi tataran menguraikannya ini yang ukuran atau takarannya dia C2 atau level 2. Bisa dipahami ya? Ya, Bu. Jadi soalnya udah masuk kategori hot karena KKO-nya ngambilnya yang level kognitif yang di C4 atau di C3, bisa 1 tingkat naik, nggak apa-apa. Ya. Supaya kita bisa bikin soal yang hot. Kalau hanya tatarannya hanya C2, dia nggak bisa hot, masuk di kategori yang mod. Ya. Yang sedang-sedang saja. Ya. Oke. Lanjut Bu Ika, RPP-nya. Oke. Jadi Pak Jayadi masih aktif nggak ini ya? Masih menyimak ya? Pak Jayadi, oke. Bikin RPP-nya seperti ini ya Pak Jayadi, serapih mungkin. Ya. Kemudian tahapan kegiatannya harus jelas. Ya, ada mengamati, menanya, kemudian mengekspor. Ini pendekatan saintifik udah bisa kita, biarpun di sini nggak tertulis pendekatannya apa, tapi udah jelas ini saintifik. Kita bisa lihat di mana di penerapan model pembelajaran problem basicnya, Ibu Ika. Ya, ulang Ibu. Ibu Ika kan pilih tadi PBL, problem Ya, basic learning yang dipilih. Ya. Nah, ciri khas PBL-nya di mana nih kalau di kegiatan inti ini? Di arti mufradatnya, Ibu, untuk mereka menyusun ayat dengan artinya, terjemahannya. Oke.
Jadi di situ masuk ke problemnya anak-anak, terus itu mereka diskusikan, begitu. Iya, iya Ibu. Mereka Jadi, susun ayatnya, kan ada biasanya anak juga yang digabungkan dengan anak yang belum bisa mengaji, bisa mereka diskusikan mana yang ayat 1, ayat 2, dan seterusnya, Bu. Oke. Tadi begitu ya? Iya, Bu. Enggak, tadi waktu praktik gitu ya? Teman-temannya disuruh mengurutkan. Ada ya? Oke, mantap. Langsung ke ayat. Tadi surat yang Ibu Ika tulis, Al-Humajah ayat 1 ya? Tolong Ya. baca. Wailul likulli Basmalah, humazatin. basmalah dulu. Oke. Ya, silahkan. Mulai basmalah dulu, baru ayatnya. Jika dari baca basmalahnya dulu, baru ayatnya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Oke, terima kasih. Boleh lanjut Pak Ketua? Sudah terakhir berita ya? Dan terakhir Bu Ika, Bu. Oh iya. Ya. Sudah Ibu? Silakan Pak Dokter. Pak Haji. Ya, terima kasih Ibu Hajah. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Jadi kita sudah di ujung kegiatan ini pada hari ini. Kita sepakat dulu besok kita kondisikan waktunya sama dengan kegiatan tadi. Kita mulai masuk jam 12:15 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, supaya tidak menghalangi kita punya aktivitas lain dan kita ikuti kontrak kuliah Pak. Mohon maaf tadi terlambat ya Pak Haji. Iya Bu Hajah. Mohon maaf tadi ada kegiatan validasi kebutuhan pelatihan, jadi tadi agak telat masuknya. Iya Bu Hajah. Pak Jayadi tutup dulu ya. Oke. Pak Ibu deh, kecil dulu Pak volumenya. Ya, Bapak dan Ibu, saya kira itu perkuliahan kita hari ini. Insya Allah kita ketemu besok jam 12:15. Ya, kita sepakat itu. Insya Allah, Pak Haji. Insya Allah. Mungkin guru pamong kita terkendala dengan ada kegiatan aktivitas yang maksudnya kebetulan tiba-tiba sehingga agak-agak terlambat masuk, tetapi dapat diantisipasi. Jadi insya Allah kita masuk besok jam 12:15 Indonesia bagian Barat. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Rahmat untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Silakan Pak Rahmat. Baik, terima kasih Bapak dosen yang saya hormati beserta Ibu Pamong, rekan-rekan sekalian serta PPG kelas Quran Hadis 11 yang berbahagia. Alhamdulillah kegiatan ujian komprehensif pada siang ini dapat berjalan dengan lancar, tidak ada suatu halangan apapun, dan semoga apa yang sudah dipresentasikan atau dikomprehensifkan mendapatkan penilaian yang memuaskan untuk teman-teman kita. Amin. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan Ibu Pamong yang sudah menilai teman-teman kami yang sudah mempraktikkan ujian komprehensif pada siang ini. Sebelum ditutup, apakah ada closing statement Bu Pamong? Ada tambahan atau tidak atau cukup? Cukup Pak.